Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar dulur? Piye kabar sampean? Semoga kabar baik, kabar sehat. Sehat wonge sehat tandurane, sehat perekonomiane. Ya dulur, kali ini hari Minggu. Pokoknya tepatnya hari Minggu. Tanggal 3. Tanggalnya wis Des. kapal aku. Tanggal 3 Des. Saat ini saya sedang melakukan Syuting. tanam brambang, tanam perdana lur. Lah nek perdana apa nek tunggale neh Mas? Wis mbah. Engko nek teko udane nah ya wis apit neh. Jadi ini yang jelas dekat sungai, dadine nek banyune udan ceblok enek tampungane kali kena didesel lah iki. Eneke kaline ora ana banyune terus mosok tuku banyu PDAM. Oke dulur, ini saya sediakan bibit 2 kintalan dulur. Jadi ini nanti kalau kurang yang jemuk maneh. Manda wini brambang gak wini tawon. Wini tawon ngentop. Oke dulur, ayo disimak iki ukurane piro. Jadi ukuran berapa untuk jenis Thailand di musim kayak gini. Jadi nanti saya jelaskan saat nanti saya syuting. Ya dulur, iki jane iki mripate ulap lur, ora gayan ora. Urung sarapan. Sarapan sih omongnya ben lanyah. Nah, berikut ini tahapan-tahapan dulur. Jadi saat habis rotari ini tanahnya. Jadi ini tahapan-tahapan ini akan saya satukan, saya gabung dulur. Nah, ini saat belum ada hujan. Jadi tanahnya langsung saya rotari biar nanti kalau hujan ini airnya bisa tertampung langsung masuk ke dalam. Karena kalau tidak dirotari, ya tanah yang di bedengan ini memang keras. Nanti saat hujan turun, nanti airnya nggak mau mampir. Jadi ya harus langkah yang dilakukan yaitu rotari. Nggak usah jeru-jeru, nggak usah dalam-dalam, standar aja. Nah, ini tahapan pertama dulur. Terus enek wong takok iki. Lah Mas, biasanya sampean ini langkah pertama pengangkatan lumpur Mas. Lah kok ini sudah dirotari? Lah sudah saya jelaskan. Jadi ini ndak perlu ditanyakan lagi. Nah, yang jelas untuk alasannya kan ini pada waktu itu belum ada hujan dan saya ingin segera tanam dulur. Jadi ini ya tak rotari ke menawa udan. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan pengangkatan lumpur dulur. Nah, kenapa kok saat pengangkatan lumpur lumpurnya kok enak Mas? Nah, karena sebelumnya ini sudah saya cor dulur. Nah, sampean bisa buktikan ini kanggo celupane saya prit ini gila. Karena air kali masih belum ada isinya. Jadi ini saya ambil dari sibel sumber air. Ini saya saat itu melakukan pengisian sekitar 6 jam. Jadi 6 jam ora krasa blas. Beh. Aku sing penting kena di ngangkat lumpure.
Nah, selanjutnya apabila ini sudah selesai, nanti bisa dilakukan tahap ketiga, tahap berikutnya, yaitu kita lakukan sogrok atau sosrok. Di Nganjuk ini bisa dibilang ya sogrok, sosrok ya kena. Nah, sebelum di sosrok atau pembuat barisan ini disiram dulu ya, biar coro istilah ki yo ronde enek empuke. Nah, untuk ukuran sosrok ini barisannya ini ukurannya yaitu 13 sampai 14. Jadi sak tembak dor. Tapi untuk jarak sosrok ini, barisan ini masing-masing tergantung dari satu selera juga keinginan. Jadi ini ojo podo karo aku. Kene wine kokeh kok. Untuk daerah Nganjuk memang untuk tanamnya ini memang jaraknya ini dekat dulu. Jadi ini nanti yang jelas untuk jarak sogrokan ya sak tembak dor dulu. Umpama diukur ya sekitar 13 cm. Nah, sampai bisa lihat ini saya memakai jarak tembak dor. Ya, tangan yang jempol sama telunjuk ini kan ini mirip tembak. Jadi saya kasih nama tembak dor, wes. Nah, panggah dong. Nah, setelah itu, setelah selesai penyogoran, tahap selanjutnya yaitu pemberian atau penaburan pupuk dasar dulu. Untuk bibitan 2 kintalan ini saya memakai 40 kg. Jadi yo 2 kintal lebih mungkin ini dewa 2 kintal lebih. Karena untuk bibit saya tidak timbang. Kalau dihitung lahan aslinya ya lahannya ini 150-an. Jadi ini tanggap seperempat karena bedengannya ini kan sempit dulu. Jadi ini bedengan ini menciut. Lah kok ini saya suruh tanam sampai ke pinggir banget. Jadi ini ya tetap untuk lahannya ya 150. Makanya ini nanti ya habisnya banyak bibitnya juga. Nah, dulur, ini untuk pupuk dasarnya yaitu NPK Patani. Apabila sampean memakai yang lain monggo. Yang jelas coro pek penaik ya manut asli ini loh, tapi ya piye ya rapopo. Untuk penaburan dasaran pupuk dasar ini sebaiknya setelah dilakukan penyogoran dulu. Jadi ini pas nanti pupuknya ini bisa masuk ke garisan atau sogoran ini tepat nanti saat kita menaruh bibitnya. Jadi ini bayu hingga cara ibaratnya dinyunyuk ditulang no. Jadi nanti kalau akarnya sudah muncul nanti bisa langsung diserap oleh akar. Saat tumbuh tunas, tonasnya jos. Nah dulur, ini tahap selanjutnya yaitu kelima ini tanam. Jadi besoknya ini hari Minggu langsung dilakukan tanam. Iki wes jelas cara istilah ki wis mulai umpama film ki sudah dimulai dulur.
Nah, ini saya dibantu untuk tanamnya ini 8 orang dulur. Jadi 8 orang ini ya nanti mulanya agak siang. Nah, sampean bisa lihat dulur, ini tanamnya sudah bisa dikatakan sekilan 3 sini. Ada yang sak tembak dor 3, ada sekilan 3, tapi rata-rata sekilan 3. Ini cogroknya tak dor, tanamnya 3 untuk sekilannya. Ini tanamnya sampai di pinggir-pinggir dulu. Biyen tambah ombo. Jadi perkiraan ya memang untuk memasukkan bibitnya ini banyak tuh. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17. Nah, coba dihitung lagi ini sebelahnya dulu. Ini saya coba dihitung. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Nah, ada yang 18. Jadi ini ya bisa dikatakan kurang lebihnya 16 sampai 18. Podo koyok bak nombo, podo sama dengan bedengan lebar dulur. Nah dulur, setelah ini nanti ada yang sudah selesai bedengan berapa ini, 1, 2, 3, 4 ini selesai, nanti bisa langsung dilakukan penguncian dengan jalan siraman. Jadi ini setelah ini bisa dilakukan penyiraman setelah sampai notok sampai sana lah, itu nanti langsung bisa dilakukan penyiraman untuk menyingkat waktu loh. Jadi ojo ngenteni tutuk kabeh, jangan nunggu sampai selesai semua. Nanti sampai notok ke tempat sana kita bisa melakukan penyiraman plus pengobatan gual. Nah dulur, ini nah ini ratuku ya pasan. Nah ini dulur sampai di pinggir-pinggir bibir, di bibir bedengan. Nah ini dulur saya contohkan bibirnya dulur. Yuh ngene lah iki ya dulur. Jadi ini bibit punya saya ini memang yang saya tanam ini cara istilahnya gresekane rogolan sing paling wis arepe cara didol wis gak penak lah. Jadi ini saya tanam sendiri. Nah, seringnya ini kan memang gitu dulur. Yang bagus saya jual, dan yang rogolan ini bisa dikatakan ya sisa-sisane yang saya jual ini saya tanam malan dulur. Jadi punya sampean yang ambil bibit dari saya seharusnya lebih baik, lebih bagus dari punya saya. Karena yang saya tanam ini ya ibarat kata itu ya alah rebetane servisane nggon sampean niku. Nah dulur, selanjutnya yaitu ini yang paling bedengan yang paling pinggir paling timur ini yaitu varietas Bauji. Nah bisa dikatakan Bauji Manjung atau Bauji Ijo ini. Ini saya dikasih oleh dulur kita subscriber Mas Imam. Ini rumahnya juga Nganjuk. Ini Embalong Gebang alias coro desa nanti Embalong Rejo. Wis kuwi lah. Ini waduh, ukurannya disamakan dengan bibit Thailand punya saya. Waduh jauh no. Bibit ini gede-gede dulur.
Muga-muga kena tak openi nggih we. Jadi ini gimana ya? Rajanya Brambang, panggoane Brambang malah dikai Brambang karo Mas Imam. Asine dititipi cara istilahnya dititipi anak. Wah iki. Yes, tak openi Mas Imam. Tak kembangno. Jadi untuk yang bauji manjung atau bauji hijau ini yang jelas bobotnya masih utuh, nah, sampai pinggir dulur. Padahal ini jenisnya bauji dulur, karena selama ini Mas Imam memakai metode atau konsep yang sesuai di video dulur. Jadi Brambang ini wawet, bobotnya bayuh masih awet. Makanya untuk menerapkan konsep ini insya Allah sampai tidak akan rugi. Nah dulur yang pakai baju putih kolaborasi ungu itu orang Sragen dulur. Jadi orang Sragen itu nikah dengan orang Nganjuk Bagor Wetan, makanya wonge powetho pekerja keras, jadi ini harus mengikuti keadaan. Jadi ini cara wong ki ya ikut arusnya ya deras, ya ikut arus deras iki ya dulur. Setelah ini kan sudah dapat separuh dulur, insya Allah hampir separuh. Itu nanti yang sudah selesai 4 bedengan segera dilakukan penyiraman alias dikunci dulur. Jadi ini dikunci dengan jalan penyiraman. Jadi ini ben gak moglak maglek. Akhirnya kalau kena panas hujan ini nanti akan lepas dulur. Jadi diusahakan dengan jalan disiram ini, dikunci dengan siraman ini, nanti lunturan tanah ini akan masuk ke sela-sela tadi dulur. Jadi ini Brambangnya malah kependem rapet loh. Jadi ini sekitar lingkarannya bibit yang sudah kita tanam ini bisa sela-selanya ini bisa tertutupi oleh tanah longsoran tadi yang sudah kita siram dengan air ini. Makanya bibit ini saat nancep ini bisa rapet. Ini harus dilakukan dulur. Kalau bisa nek rasa ya wes tanggung dewe. Untuk langkah selanjutnya setelah itu langsung bisa dilakukan pengobatan gual. Nah ini dulur, ini gual saya bawakan 2 ini. Untuk pemakaian gual ini nanti bisa pakai ukuran setiap 1 tangki ini 4 tutup. Jadi 3,5 tutup sampai 4 tutup. Nah kali ini saya kasih 4 tutup dulur. Jadi untuk gua saya kasih 4 tutup. Nanti bisa dicampur dengan marsal. Aku lali dulur, berhubung ini dari rumah jauh. Ini sebenarnya saya ini sudah saya siapkan baret dulur. Jadi bakterisida ini sebenarnya sudah saya sediakan. Tapi gimana kalau nanti tidak segera diobat, ya menghabiskan waktu. Karena untuk pulang pergi ini menghabiskan waktu 20 menit, 15 menit sampai 20 menit dulur. Wes rapopo untuk baret menyusul. Jadi untuk bakterisida bisa menyusul dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengecaman obat gual
bisa dimulai. Satu tutup, dua, tiga, empat. Jadi untuk satu tangki 16 liter ini kita kasih 4 tutup untuk guanya dulur. Nah, jangan lupa supaya untuk tambahannya bisa dikasih Marshall dan plus dengan bakterisida Baret. Tapi berhubung punya saya ini ketinggalan dan untuk pulang ini sangat jauh dulur, ini saya untuk pemakaiannya menyusul di kemudian hari. Besok bisa disusul dengan Baret. Untuk Baret bisa memakai 50 cc dari sebelum atau sesudah tanam. Untuk yang sudah punya dulur, jadi engkau tidak harus atau mengharuskan yang sudah punya. Dan ini memang saya lakukan. Jadi semua ini saya terapkan ya, kalau bisa ya sepenuhnya dulu. Jadi ini ojo setengah-setengah, nyambut gawe kok setengah-setengah, piye. Penyepraian bisa langsung dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dulur, tujuan memakai obat gual ini yang jelas untuk membunuh calon-calon tumbuhnya rumput alias bibit rumput dulur. Jadi ini nanti kalau sudah kena gual, ini gual ini kita selanjutnya besok kita siram, ini akan menyerap hampir keseluruhan tanah. Ini kalau ada biji-biji yang jatuh, biji atau benih rumput yang jatuh saat rumputnya mengering, biasanya kan terus biji ini ceblok dulu, jatuh. Ini nanti kalau sudah kena obat gual ini nanti tidak akan bisa tumbuh rumputnya. Lah, tumbuh berikutnya ya tergantung kita. Oke dulur, kita pindah ke lokasi. Ini kiriman dari Pak Guru Wasito dulur. Ini berada di Bojonegoro, tapi ini video kiriman ada saudara atau dulur subscriber yang lagi kebetulan bareng tanamnya hari Minggu. Ayo ya kirim video. Wah, kok bisa bareng mas? Sono jodoh. Nah, ini punya Pak Guru Wasito ini bibitnya sama dengan bibit yang saya tanam tadi, karena bibit ini dari saya. Wes, muga-muga tanduranku, tanduran Pak Wasito uga tandurane kabeh dulur-dulurku. Alhamdulillah Pak Har niki ampun. Muga-muga tandurane apik. Insyaallah ini bersamaan sama Mas Apik. Jadi ini koyok-koyok ki tanduran kok penuak ditandur diopeni. Lah iki karena berkah alias barokah. Ya dulur, ini lahan punya Pak Guru Wasito ini yang jelas lahan bongkaran dulur. Wah yo pol kendel nekat. Insyaallah Pak Har niki Mas Apik nggih Pak Guru Wasito tanam hari ini. Lahan bongkaran ini kalau di tempat Nganjuk, di tempat pokok tidak tahu ini tadi malam upload saya lihat tanamnya hari ini Pak. Ada rasa iya ya ragu no. Tapi semoga ini yang dilakukan Pak Wasito ini seperti saat waktu tahun yang lalu juga dibongkar pasang tapi hasilnya bagus dulu. Wes, muga-muga andum selamat
Jadi ini donga dinongo dulur ya. Nah dulur, coba kita mendekat. Itu mitra kerja Pak Guru Wasito, kelihatannya kok malah banyak mitrane Pak Guru tuh gitu. Nah, adalah yo tenan mes iki. Kalah stat kene iki. Nah, ini dulur. Ini Pak Wasito iki. Kalau ini dihitung orang berapa? 10 atau berapa itu? Kalau di tempat saya ini gajinya paling enggak yo banyak. Kerja di tempat saya ini ya pulang jam 12 gaji 100, makan dapat, rokok dapat. Iya mulya. Jadi untuk kerja di tempat pertanian, di sawah, tanam berambang ataupun panen atau merawat berambang di tempat saya ini hitungannya tidak sehari full dulu. Jadi ini yo jam 12 pulang wis nompo bayaran. Enak. Selanjutnya tinggal barat iki nyantai. Nah dulur, ini kalau di tempat saya bisa dikatakan ini tanamnya ini tanam garingan dulur. Nah. Jadi tanam garingan ini yang jelas ya satu, nanti mengandalkan air atau turunnya hujan. Kalau enggak ya nanti Pak Guru ini harus mengisi got. Mungkin ini gotnya isinya ya sedikit banget, karena gotnya ini kedalamannya ya tidak terlalu dalam. Ini cepat habis ini. Nah dulur, ini tanahnya beda dengan tanah yang ada di Nganjuk Bakarwetan. Jadi ini tanahnya agak lumayan ya kayak campur opo gitu, campur duit. Kalau di tempat saya ya tanahnya agak lengket dulur. Nah dulur, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulurku. Andum dongo, andum selamat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.